pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar dan prinsip pembelajaran tematik. Sebelum itu, perlu kita ketahui definisi dari pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema dengan mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna. Tujuan dari pembelajaran tematik antara lain yang pertama, untuk memudahkan pemusatan pada satu tema tertentu. Yang kedua, untuk mempermudah siswa mempelajari ilmu pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar. Yang ketiga, mengajak siswa untuk mengembangkan kompetensi dasar dengan pengalaman pribadi. Yang keempat, memberikan rasa manfaat yang tinggi bagi siswa karena penyajian materi dalam konteks tema yang jelas. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup pembelajaran tematik. Itu meliputi beberapa mata pelajaran yang ada di sekolah dasar, yaitu 1. Pendidikan kewarganegaraan, kedua pendidikan agama Islam, ketiga bahasa Indonesia, keempat IPA dan IPS, kelima kesenian dan penjaskes, dan yang keenam adalah matematika. Selanjutnya, landasan pembelajaran tematik. Yang pertama, landasan filosofis. Dalam landasan filosofis terdapat 3 aliran. 1. Aliran progresivisme, yaitu proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah, dan memperhatikan pengalaman siswa. 2. Aliran konstruktivisme, yaitu anak mengonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. 3. Aliran humanisme, yaitu melihat siswa dari segi keunikan atau kekhasannya, potensi, dan motivasi yang dimilikinya. Latar belakang pembelajaran tematik. Peserta didik yang berada pada sekolah dasar kelas 1, 2, dan 3 berada pada rentangan usia dini. Pada usia tersebut, seluruh aspek perkembangan kecerdasan seperti IQ, EQ, dan SQ tumbuh dan berkembang sangat luar biasa. Pada umumnya, tingkat perkembangan masih melihat segala sesuatu sebagai suatu keutuhan, serta mampu memahami hubungan antara konsep secara sederhana. Proses pembelajaran masih bergantung kepada objek-objek konkret dan pengalaman yang dialami secara langsung. Nah, saat ini pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 3 untuk setiap mata pelajaran dilakukan secara terpisah. Misalnya, IPA 2 jam pelajaran, IPS 2 jam pelajaran, dan Bahasa Indonesia 2 jam pelajaran. Dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan secara murni. Mata pelajaran yaitu hanya mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang berhubungan dengan mata pelajaran itu, sesuai dengan tahapan perkembangan anak yang masih melihat segala sesuatu sebagai suatu keutuhan atau sering disebut dengan holistik. Pembelajaran yang menyajikan mata pelajaran secara terpisah dinilai kurang mengembangkan anak untuk berpikir holistik dan membuat kesulitan bagi peserta didik. Prinsip yang berkenaan dengan pembelajaran tematik integratif. 1. Pembelajaran tematik integratif memiliki satu tema yang aktual, dekat dengan dunia siswa, dan ada dalam kehidupan sehari-hari. 2.
Pembelajaran tematik integratif perlu memilih materi beberapa mata pelajaran yang mungkin saling terkait. Dengan demikian, materi-materi yang dipilih dapat mengungkapkan tema secara bermakna. 3. Pembelajaran tematik integratif tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku, tetapi sebaliknya pembelajaran tematik integratif harus mendukung pencapaian tujuan utuh kegiatan pembelajaran yang termuat dalam kurikulum. 4. Materi pembelajaran yang dapat dipadukan dalam satu tema selalu mempertimbangkan karakteristik siswa seperti minat, kemampuan, kebutuhan, dan pengetahuan awal. 5. Materi awal yang dapat dipadukan tidak terlalu dipaksakan, artinya materi yang tidak mungkin dipadukan tidak usah dipadukan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.